Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul sampling kuota. Baik, di sini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Raffi Gunawan Hasibuan dengan NIM 2151000007. Dan yang kedua, ada Muhammad Zain Fadila Rizky dengan NIM 2151000014. Dan saya sendiri, Sofi Nabila 2151000017. Baik, kita langsung ke materinya saja. Dan di materi ini akan dibawakan oleh Bang Raffi. Kepada Bang Raffi, saya persilakan. Pengertian kuota sampling. Kuota sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitasi, di mana penelitian membuat sampel dengan melibatkan individu yang mewakili seluruh jumlah dari jenis populasi. Kemudian, peneliti memilih individu-individu tersebut menurut sifat atau kualitas tertentu, sehingga sampel dapat digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Pengertian kuota sampling menurut para ahli. Adapun definisi kuota sampling menurut para ahli antara lain. 1. Sugiono 2001, pengertian kuota sampling adalah sebagai teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. 2. Margono, definisi kuota sampling adalah sebagai teknik pengambilan sampel di mana jumlah populasi tidak diperhitungkan, tapi diklarifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan cara memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Langkah-langkah teknik mengambil kuota sampling. Langkah pertama, membagi populasi ke dalam unit-unit kelompok. Kedua, mengidentifikasi proporsi masing-masing kelompok dengan pertimbangan keseluruhan populasi. Ketiga, melakukan analisa akhir perbandingan proporsi subgrup dengan total populasi. Baik, adapun kemiripan kuota sampling dengan proportionate stratified random sampling yang akan dibawakan oleh Zain. Pada Zain, saya persilahkan. Baik, kemiripan kuota sampling dengan proportionate stratified random sampling. Populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Proporsi tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal, kemudian total sampling dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata kuota. Untuk memenuhi jumlah sampel untuk setiap strata, peneliti menggunakan eksperimennya. Keuntungan kuota sampling. Tidak perlu membuat sampling frame. Rendahnya biaya penelitian yang dikeluarkan, ada keluasan penelitian untuk menentukan elemen-elemen untuk setiap kuotanya. Kerugian kuota sampling. Potensi biasa dalam penerapan kuota sampling tinggi, sehingga kesimpulan akhir kadang cenderung subjektif atau berpihak. Terdapat persentase human error yang cukup tinggi, sehingga hasil penelitian gagal mewakili keseluruhan populasi. Contoh kuota sampling. Akan melakukan penelitian tentang karies gigi. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai.
Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Baik, akan saya lanjut. Kegunaan kuota sampling. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel di mana setiap kasus dipelajari secara mengenal. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Di sini ada contoh lainnya, yaitu kuota sampling. Teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga dianggap dapat merefleksikan jumlah populasi. Misal, populasi jumlah 1000 dengan proporsi 40% laki-laki dan 60% perempuan. Sampel diambil sebanyak 25% dari populasi 250 orang, sehingga idealnya sampel melibatkan 100 laki-laki dan 150 perempuan. Penelitian mengambil data dari 100 laki-laki dan 150 perempuan yang ditemui pertama kali. Dan contohnya adalah ini. Baiklah. Sampai sini saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf mewakili dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih juga. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.